Ini kata-kata yang harus kita pegang teguh. Iya. Tentu harus melibatkan semua unsur, mulai mungkin dari kementerian Luar negeri juga. luar negeri. Iya. Nah, nanti untuk mengkonter ya, misalnya masalah-masalah kampanye yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga soal pembangunan, Menteri PUPR harus dilibatkan. Soal misalnya pendidikan, Mendiknas. Soal mungkin sosial, Menteri Sosial, intelijen, BIN dan sebagainya. Totalitas harus diorganisir menjadi satu kesatuan dan kemudian dipimpin oleh seseorang. Nah, kemudian membuat sebuah konsep umum. Siapa melakukan apa secara terintegrasi. Begitu. Dan kemudian dilakukan evaluasi. Ada batas waktu sehingga masalah Papua bisa selesai dalam waktu tertentu, tidak berlarut-larut. Sejak tahun 62 sampai sekarang ini sudah lebih dari 40 tahun. Jadi ad hoc boleh, ya, tetapi komprehensif, melibatkan semua orang. Yang ada sekarang ada ad hoc, ya, itu misalnya yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua yang dipimpin oleh Wapres. Itu hanya khusus Otsus. Ya. Nah, kemudian Kominfo itu ada gugus tugas komunikasi publik. Itu hanya komunikasi publik mengenai Papua, ya, tidak terintegrasi, tidak kemudian ada evaluasi terus-menerus dan kemudian melihat hasilnya. Sehingga menurut hemat saya masing-masing sekarang ini, mohon maaf dengan segala hormat, masing-masing lembaga dan kementerian jalan sendiri-sendiri. Grand design menangani Papua dalam batas waktu tertentu dengan organisasi yang terstruktur itu belum ada, sehingga masing-masing komponen yang ada berjalan sendiri-sendiri saja. Jadi pertanyaannya, kenapa masalah Papua itu kok terus berlarut-larut sudah puluhan tahun? Itu pertanyaan kuncinya seperti itu, ya. Kebetulan saya sudah 13 tahun di Komisi 1, ya, dan sudah lebih dari sekian kali kami berkunjung ke Papua, kemudian mencoba membuat sebuah analisa-analisa, ya. Ternyata kalau kita lihat sekarang ini, ya, yang namanya OPM itu sudah bukan hanya elemen bersenjata saja, tetapi juga sudah ada elemen politik di dalam negeri. Artinya menggalang dukungan di dalam negeri, terutama di tanah Papua. Dan yang ketiga, ada elemen diplomat di luar negeri untuk menggalang opini publik, opini massa, opini negara di beberapa negara di dalam mensukseskan tercapainya Papua merdeka. Sehingga ini tidak bisa dihadapi oleh hanya satu atau dua lembaga. Misalnya ini menjadi tupoksi polisi saja, nggak bisa. Atau TNI saja, tidak bisa. Ini harus menjadi sebuah tugas bersama, tugas kita semua, anak bangsa, untuk menyelesaikan masalah Papua ini agar Papua tidak lepas dari NKRI. Jadi ada yang saya sebutkan itu, ya, Badan Pengawas Otsus, ya, kemudian Kominfo membuat juga, ya, dan lain sebagainya. Tetapi belum terconnecting, begitu, ya. Seharusnya ada yang kemudian itu terintegrasi dan kemudian tujuannya jelas. Nah, waktunya juga ada. Dan evaluasi secara berkala.